Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau bahas mengenai saham yang akan listing alias akan IPO, yaitu PT Fore Kopi Indonesia dengan kode emiten Fore gitu ya, sebuah brand yang sudah kita ketahui bersama, salah satu coffee shop yang banyak ada di mall-mall, di tempat-tempat yang ramai. Biasanya si Fore ini ada di sana juga, dan sebuah komplement buat Fore karena menurut saya di kelasnya rasanya si kopi ini one of the best sih. Saya cocok banget dengan Fore. Tapi kita nggak akan terlalu bahas rasanya karena ini bukan konten kuliner gitu. Ini konten tentang saham, di mana konten ini in partnership dengan Ajaib Investasi, sebuah platform yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Iya itu, jadi teman-teman yang tertarik untuk beli saham-saham yang akan listing, misalnya Fore yang akan IPO, kalian bisa pakai Ajaib Investasi yang kalian bisa download di Play Store atau di Apple Store, dan kalian bisa mulai registrasi. Simple, kalian bisa sign up pakai email. Lalu ya ikutin proses RDN-nya singkat, kalian bisa mulai ikutan untuk beli saham-saham yang akan listing di IPO. Nah mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali akan ikutan IPO gitu ya. IPO itu apa gitu? IPO itu Initial Public Offering. Jadi kita sebagai investor, kita ditawarkan kesempatan untuk ikut membeli saham-saham yang bentar lagi akan masuk listing di Bursa Efek. Teman-teman yang tertarik dengan saham, sebaiknya kalian baca prospektusnya. Kalian bisa download langsung di eIPO. Ini linknya saya taruh di kolom deskripsi juga. Jadi teman-teman bisa baca, pelajari prospektus. Prospektus itu adalah semua hal mengenai company tersebut, gitu ya. Mulai dari berapa pendapatannya, ini company milik siapa, gitu ya. Beroperasi mulai kapan, bagaimana kinerjanya beberapa tahun ke belakang, siapa saja yang punya, apalagi ya. Prospeknya seperti apa, hal-hal penting. Saya boleh katakan hal-hal penting mengenai sebuah emiten itu ada di dalam prospektusnya. Oke, nah bicara soal Fore, ini adalah coffee company yang agak sedikit berbeda karena banyak coffee company yang dia growth dengan cara franchise. Siapapun yang beli franchise balapan, beli ada yang sudah sampai 300 cabang, 500 cabang dan lain-lain. Karena apa? Setiap kali ada orang yang franchise, diterima, beli. Fore agak sedikit beda. Saya melihat dia agak pilih-pilih, karena konsepnya adalah kerjasama. Ya, dia mengusung konsep kerjasama, meskipun ada yang organik juga. Tidak semua, ya karena konsepnya kerjasama, yang dinilai dari para investor adalah lokasi. Jadi, semakin lokasinya strategis gitu ya, teman-teman yang mungkin punya ruko, punya tempat yang lokasi strategis, kalian boleh tawarkan untuk bisa bekerjasama dengan Fore. Fore sendiri sudah beroperasi sebanyak 217 cabang, teman-teman. Ini jumlahnya sudah cukup banyak ya. 217 cabang, satu diantaranya adalah cabang di Singapura gitu ya. Prospeknya apakah menarik kita bahas dalam video kali ini in partnership dengan Ajaib Investasi yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Saya nyebutnya ini adalah sebuah ide IPO ya, kita masuk di turnaround company ya, turnaround company, dan saya cukup suka dengan ide turnaround karena yaitu membuktikan company-nya berhasil ya berangkat dari situasi sulit menjadi situasi yang menguntungkan, dan proyeksinya bisa terus melanjutkan keuntungan tersebut gitu ya. Sayangnya cuma valuasinya agak mahal. Kita akan bahas pelan-pelan sepanjang video kali ini, dan disclaimer on ya teman-teman, konten ini sifatnya investment research, analisa, berbagai analisa kerugian keuntungan dan tanggung jawab dari masing-masing investor. Kita mulai dari kinerjanya gitu ya. Kenapa saya sebut sebagai turnaround company? Karena kemampuan Fore ya untuk membalikkan keadaan dari tahun 2021 ini bisa dimaklumi karena post pandemi gitu ya, orang lebih banyak mengonsumsi tolak angin, vitamin dan lain sebagainya instead of ngopi gitu ya. Bahkan saya beli mesin kopi sendiri buat ngopi di rumah supaya ya nggak keluar-keluar dulu. Jadi ketika mereka mulai pun kedainya juga belum sebanyak sekarang, tapi moving forward ke 2024 dengan 217 outlet, mereka bisa mengenerate 727 miliar gitu ya, meskipun ya laba operasionalnya masih sangat kecil. Jadi kita perlu notice masalah laba atau profitabilitas dari Fore gitu ya. Tapi tadi saya bilang bahwa Fore ini saya masih anggapnya sebagai sebuah startup company. Artinya apa? Profitabilitas mereka mungkin belum se-mature company-company yang sudah well established. Ini perlu menjadi note bagi teman-teman karena impact-nya nanti di masalah valuasi. Dan ini juga membuktikan startup style dari Fore gitu ya. Agresivitas mereka yang luar biasa, tumbuh dari 2021 100 miliaran ke 700 miliaran di 2024. Tetapi teman-teman, saya kasih note di sini ya. Kita tidak bisa menggunakan benchmark CAGR ini untuk kedepannya. Hati-hati. Kenapa? Karena saya rasa pertumbuhannya tidak akan seagresif itu kedepannya. Di lini bisnis kopi gitu ya, teman-teman.
Catat di lini bisnis kopi, kecuali Fore mengenerate revenue stream yang lain, lini bisnis yang lain, dan saya harap bisa demikian karena ada tanda-tandanya. Nanti kita akan bahas lagi. Dari sisi keuangan, mereka punya aset yang lumayan. Mereka sekarang ini aset ekuitasnya sudah mulai positif. Mereka sempat defisiensi modal pada 2021. Sekarang total asetnya 600 miliaran gitu ya, dengan liabilitasnya 381 miliar sekian, terbagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Apakah perusahaan ini secara gambaran aset ini sudah cukup bagus? Menurut saya iya, karena ekuitasnya yang sudah bisa kembali positif. Lebih dalam lagi kalau kita lihat, kita bisa ngeliat beberapa indikator-indikator yang baik. Contoh adalah apa? Kas. Kas ini selalu penting untuk kita bicara apa keberlanjutan perusahaan. Mereka mengenerate revenue datang dari mana, teman-teman? Datang dari kemampuan untuk membeli modal belanjanya gitu ya. Mereka harus beli beansnya, mereka beli susunya, mereka beli sirupnya, gula, dan lain sebagainya. Tapi bisnis dari F&B ini salah satu yang paling kritikal apa menurut teman-teman? Kalau menurut saya adalah keberlanjutan sewa tempat gitu kan ya. Wah, kok tiba-tiba gerai salah satu es krim banyak tiba-tiba pada hilang, kemana nih bisnisnya? Nggak sustain mungkin ya gitu ya. Itu coba kita lihat dari Fore. Fore berusaha mengalokasikan cukup baik ya manajemen melalui uang jaminan. Di sini ada uang jaminan 17 miliar sekian. Apa ini uang jaminan? Uang jaminan adalah perusahaan sudah mengalokasikan sebagian ya untuk posisi sewa outlet selanjutnya, perpanjangan gitu ya. Dan ini penting supaya membuktikan bahwa apa? Bahwa bisnisnya itu baik-baik saja, mereka masih bisa melanjutkan sewa tempat di tempat yang sama gitu ya, sehingga pelanggan nggak merasa kehilangan, pelanggan nggak merasa wah apakah company ini akan bangkrut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya lihat dengan kontrak rata-rata Fore yang rata-rata 3-5 tahun, so far sih masih di situ-situ aja ya, outlet-outlet Fore yang kita mungkin biasa temui. Mudah-mudahan bisnisnya juga makin berkembang dan tetap sustain. Dari sisi rasio, kalau kita lihat secara cepat, salah satu yang kita highlight adalah rasio pertumbuhan pendapatan laba bersih ya. Pendapatan bersihnya mereka itu naik cukup signifikan dari tahun 2021 sampai 2024 ya, pendapatan bersih sorry ya. Kemudian ada kenaikan dari jumlah ekuitas dari defisiensi minus ya menjadi 188%. Jadi ini kenaikan-kenaikan yang cukup signifikan. Ini kenaikannya yang ini adalah kenaikan dibandingkan dengan 2023 ya gitu ya. Jadi 2021 ke 2024, tapi percentage ini adalah percentage dibandingkan dengan tahun 2023-nya. Nah, kalau kita lihat dari sisi rasio laba usaha, sebenarnya profitabilitas Fore sudah punya benchmark yang bagus dari sisi gross profit margin ya. Kalau kita bandingkan laba brutonya, gross profit marginnya di level 61%. Sudah bagus banget ini. 61% gross laba gross profit marginnya. Tapi ketika turun sampai ke level pendapatan bersih untuk labanya itu ternyata kurang optimal gitu ya, kurang optimal. Mereka mencatatkan net profit marginnya di level 5% saja gitu. Jadi menurut saya 5% ya dengan kemampuan ROE yang sebenarnya cukup bagus dengan ekuitas 18%, menurut saya net profit marginnya yang perlu diimprove dari Fore. Nah, kenapa net profit ini perlu diimprove? Saya ngelihat potensi-potensi yang bisa diimprove dari ya cross selling ya, dari menu-menu yang mungkin bisa diimprove lagi, kemudian dari promo-promo yang mungkin bisa di-adjust lagi gitu ya. Karena kita tahu kayak Fore gitu paling cukup sering ngadain promo gitu ya, buy one get one lah dan lain sebagainya. Jadi pada at the end of the day itu mengurangi profit marginnya mereka. Nah, dari si valuasi gimana? Tadi saya sempat bilang valuasinya kok agak mahal gitu. Nah, memang dibandingkan dengan kelasnya kita bicara consumer goods, apa yang ditawarkan oleh Fore ini tinggi banget sih consumer goods. Tapi kalau kita bicara spesifik kopi, masalahnya belum banyak kopi atau minuman yang terjun di lini bisnis ini. Kalaupun ada, menurut saya nggak sebanding Teguk misalnya. Wah, Teguk sih ya jujur secara pandangan saya bisnisnya sangat berbeda gitu ya. Outlet aja teman-teman bisa lihat, outletnya Teguk dengan outletnya Fore itu beda jauh. Fore bahkan punya outlet yang flagship gitu ya, outlet yang premium, sedangkan ya Teguk mainnya di situ-situ aja, menjangkau middle low, sedangkan Fore ada yang middle up, middle, dan middle low di level satelit. Jadi menurut saya bisnisnya sangat berbeda, nggak bisa kita compare seperti itu. Yang menariknya adalah valuasi IPO-nya Fore yang mahal ini karena ditawarkan di PBV 6,3 kali di harga 160 atau PBV 8 kali kalau harganya di 202. Mereka menggunakan seluruh dananya ya, mereka akan dapetin dana sekitar 300 sampai 379 miliar tergantung nanti range harganya yang sebelah mana ketika IPO. Saya bisa bilang 100% dipakai untuk
memberikan nilai tambah kepada investor. Ini nice teman-teman. Kenapa? 76% diantaranya mereka pakai untuk pembukaan outlet baru. Kalau outlet baru, revenue-nya nambah, laba bersihnya diharapkan bisa nambah. Semakin banyak outlet beroperasi, ongkos-ongkos untuk distribusi, ongkos-ongkos untuk produksi bisa di-sharing lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa mengimprove laba bersih dari sisi net profit margin-nya. Itu tadi yang mau kita coba cari, proyeksinya bisa naik, datang dari mana? Menurut saya datang dari pembukaan outlet-outlet baru. Mereka juga mau ekspansi bisnis ke model bisnis yang lain, yaitu apa? Donat. Saya nggak tahu apakah donat ini akan embedded di dalam outletnya Fore atau beda outlet, belum jelas juga kan teman-teman, dan it's fine, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita tahu ada lini bisnis baru yang berpotensi untuk mengenerate revenue stream yang baru bagi Fore, dan ini hal yang bagus. Jadi meskipun bisnisnya belum beroperasi, mereka sudah mulai ancang-ancang. Sisanya sedikit persen, 5-6% itu untuk modal kerja. Jadi seluruhnya diserap untuk kemudian direinvest lagi, memberikan nilai tambah kepada investor. Jadi buat saya ini bagus karena tidak ada dana yang diterima dipakai untuk kayak bayar utang atau untuk hal-hal lain yang menurut kita kurang produktif. Semuanya dipakai untuk hal-hal yang produktif. Fore total melepas 21% sahamnya ke masyarakat untuk bisa mendapatkan dana sampai 379 miliar tadi. Prospeknya gimana nih Bang? Kalau menurut saya prospek yang perlu kita lihat adalah prospek mengenai ekspansi, karena mereka sudah manfaatkan dananya untuk outlet yang baru, which is bagus, itu mengenerate revenue stream dari bisnis kopi, tapi mereka improve juga dari bisnis donat gitu ya, bisnis yang belum beroperasi, yang ini bisa jadi lini bisnis yang baru, apalagi kalau split outlet gitu ya, ini benar-benar akan digarap dengan serius mudah-mudahan, instead of embedded ke dalam outletnya Fore yang sekarang. Kalau mungkin atas nama efisiensi bisa jadi mereka akan pakai outlet Fore yang sekarang, tapi kalau mereka benar-benar mau hajar seolah-olah ini brand baru dari Fore, ya outlet yang terpisah. Tapi whatever itu belum clear, setidaknya ini bisa berpotensi mengenerate revenue yang lain. Ke depan tadi saya bilang bahwa kita nggak bisa benchmark seperti itu lagi, karena apa? Karena Fore sempat mendoublekan jumlah revenue-nya, dan itu terjadi most likely karena jumlah outlet itu juga bertambah di level yang sama. Nah, dengan mereka sudah mengoperasikan 217 store, mereka mau nambah 140, artinya ini nggak 1:1 lagi. Dan ke depan semakin banyaknya jumlah existing outlet, nggak mungkin untuk menambah dalam jumlah yang sama. Jadi kayak misalkan 217 ditambah 140 ya sekitar 350, mereka mau nambah berapa lagi? 350 lagi. Wah, itu kan butuh capex lebih gede lagi. Jadi itu kurang realistis, tapi kita bisa adjust, let's say tiap tahunnya mereka nambah 140 sampai 200 sampai benar-benar areanya padat, ya mungkin itu sudah jadi titik peaknya jumlah outlet Fore seluruh Indonesia. Mereka bahkan mau expand ke Singapura. Jadi let's see, dari Singapura sukses ke Thailand, ke Malaysia, ke Filipina, ke Vietnam. Siapa tahu Fore jadi global brand coffee company dari Indonesia. Siapa tahu gitu ya, at least menguasai Asia Tenggara. Nice ya. Karena Grab sudah dari Singapura main ke sini, gantian gitu ya. Fore yang startup dari Indonesia kita main-main ke negara-negara tetangga. Lalu kalau bicara dividen, mereka ada tulis komitmen dividen 40% bila keuangannya memadai gitu ya. Tapi proyeksi saya setidaknya mungkin 2-3 tahun baru mereka bisa mengenerate cash yang cukup untuk bisa dibagi dalam bentuk dividen. Selebihnya 2-3 tahun ke depan saya rasa fokusnya lebih baik untuk ekspansi bisnis dulu, ekspansi. Risiko yang perlu kita pertimbangkan teman-teman, pertama bisnis F&B itu sangat dinamis gitu ya. Kita sudah melihat Teguk, kita sudah melihat Kebab yang juga sudah IPO dan sekarang terjerembab juga gitu ya secara harga saham maupun bisnisnya. So bisnis F&B itu sangat dinamis. Sustainability-nya itu bergantung dari kualitas yang bisa ditawarkan, experience yang bisa ditawarkan gitu ya. Saya melihat dengan performa Fore saat ini, Fore sih cukup memenuhi hal itu gitu ya. Rasa lumayan. Dan kalau kita bicara soal experience ya di outlet, menurut saya juga lumayan gitu ya untuk harga yang mereka tawarkan. Jadi persaingan-persaingan ini bisa memicu sesuatu yang tiba-tiba aja gitu ya. Kita nggak berasa, so teman-teman pantaulah. Paling kalau teman-teman juga suka kopi, bisa untuk lihat-lihat apakah ada brand-brand baru yang datang tiba-tiba serius dan tiba-tiba ekspansi kencang. Nah, itu bisa impact kepada performance Fore ke depannya. Nah, itu tadi kinerjanya udah kita bahas, keuangannya, asetnya, valuasinya udah kita bahas. Kan teman-teman nanya gimana cara belinya gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu dan mungkin belum punya aplikasi yang bisa diandalkan, kalian bisa lihat dan download aplikasi yang namanya Ajaib ya, by Ajaib Investasi. Ini
Ajaib Investasi ini sudah berizin dan diawasi oleh JK, jadi teman-teman nggak usah khawatir, sudah trusted pastinya karena sudah dipercaya, dipakai lebih dari 2 juta investor, prosesnya mudah ketika IPO, bebas biaya, dan ada tambahan nih, ada term and conditionnya, teman-teman bisa baca lagi nanti, ada tambahan buying power 20.000 lumayan gitu ya, 20.000 itu kalau IPO-nya ini 160 berdapat 1 lot ya, lumayan. Dan ada cashback saham juga gitu ya. Dan lebih enaknya lagi, Ajaib sudah ngasih kita informasi penting seputar IPO yang bisa teman-teman langsung akses. Jadi kita seolah-olah dimanjakan gitu guys ya. Lanjut, kalau kalian sudah download, kalian buka, sign up aja pakai Gmail, biar langsung sinkron pakai akun Gmail aja, nanti izinkan. Terus teman-teman bisa masuk ke menu ya. Di sini ada lain. Saya pakai dari sini nih. Jadi nanti akan muncul pop up ke depan, ke atas gitu ya. Kalian klik menu lainnya, lalu nanti kalian muncul eIPO ini, teman-teman bisa langsung klik dari menu eIPO dan sudah otomatis akan muncul saham-saham yang saat itu sedang persiapan untuk IPO. Jadi ada Fore, ada MDLA, ada UP gitu ya, yang sedang memasuki masa pencetaan saham. Jadi kita dimanjakan, kita dikasih informasi yang dipastikan update sehingga bisa memudahkan kita nih para investor untuk nggak ketinggalan kalau ada emiten IPO lain yang kita kira menarik dan kita mau ikutan buy juga gitu ya. Jadi kita sudah di reminder dengan cukup baik. Lalu untuk informasi-informasi yang lain juga kita disediakan informasi-informasi yang penting gitu ya. Misalkan apa, kita nggak ingin kelewatan IPO-nya gitu ya. Kalau kalian klik emiten yang sudah dipilih, misalnya Fore, harganya tertera di sini 160 sampai 202. Ini ada tanggal-tanggalnya penawaran awal. Dalam hal ini itu penawaran awalnya Fore itu sudah kelewat gitu ya. Tinggal penawaran umum 26 Maret sampai 8 April 2025 dan pencatatan sahamnya 11 April 2025. Di sini juga sudah ada beberapa basic informasi kayak beroperasi sebanyak 217 outlet, termasuk di Singapura, ini sudah tertulis di sini gitu ya. Jadi teman-teman kalian sudah bisa melihat screening awal kira-kira emiten ini menarik atau enggak. Di samping itu teman-teman juga bisa melihat siapa yang melakukan penjamin efeknya. Di sini ada Henan Putih Rai dan Mandiri Sekuritas gitu ya. Dan teman-teman yang ingin lebih mendalam lagi menggali informasi tentang prospektusnya, sudah ada link download langsungnya di sini. Tinggal download dan teman-teman bisa langsung baca di smartphone kalian. Jadi benar-benar sudah praktis, nggak perlu loncat-loncat pindah ke website eIPO lagi karena sudah disediakan di aplikasi Ajaib Investasi. Sebagai catatan tambahan ya untuk merangkum review ini, pertama kalau kita bicara prospek bisnis, saya kasih nilai A untuk Fore. Ya pertama karena bisnis kopinya gitu ya, ini konsumsi kopi nasional terus naik, lifestyle baru, minum kopi, kota besar, kota menengah, kota kecil itu sudah mulai ada lifestyle ini. Valuasinya aja yang saya agak concern, mahal sih, saya kasih nilai C, tapi dengan dana yang fokus untuk memberi return kepada investor melalui penambahan outlet baru, create bisnis model baru melalui jualan donat gitu ya. Saya rasa ini sesuatu yang bisa kita pertimbangkan, quite fair kalau saya bilang, give a chance deh coba. Lalu manajemen B belum terlalu kelihatan, tapi dengan agresivitas Fore dari 2021 ke 2024 ya masih bisa kita pertimbangkan untuk diberi kepercayaan. Finansialnya B, at least model kerjanya terjamin dulu, rencana-rencana untuk penambahan sewa tempat juga sudah ada uang jaminan, jadi oke, tapi belum ada uang untuk dividen bagi teman-teman yang ngincar dividen. Momentumnya aja juga sedang C, karena ya marketnya sedang lesu seperti yang kita tahu bersama gitu ya. Apakah IPO Fore ini akan ramai? Mungkin salah satu informasi tambahannya adalah ada Henan Putih Rai ya, salah satu penjamin efek yang arah beberapa kali, ratu apalagi itu arah berkali-kali, itu arah cuan, arah berkali-kali juga. Jadi apakah Fore akan IPO-nya arah-arah lagi? Who knows, siapa yang tahu, dan mari kita lihat nanti seperti apa. Cuman jangan ngandelin informasi yang sangat-sangat basic seperti tadi ya, kesannya nanti malah jadi spekulatif. Jadi teman-teman tetap do your own research untuk ikut IPO-nya IPO-nya si Fore ini. Dan bagi teman-teman yang belum punya atau belum tahu cara belinya, silahkan pakai Ajaib. Tadi udah ada slide-nya, dan bagi teman-teman yang masih mau nanya caranya, boleh tulis di kolom komentar, saya akan jawabin dengan senang hati untuk bisa kalian beli IPO di Ajaib Investasi. Nah itu dia teman-teman review kali ini mengenai saham Fore yang akan segera listing di bursa, dan mereka akan IPO di momen-momen THR-an lagi ya. Jadi kalau kalian lagi nggak terlalu boros soal THR, lagi belum ngasih angpau ke ponakan-ponakan, tahan dulu duit THR-nya untuk ikut IPO-nya Fore. Teman-teman yang tertarik dan belum tahu belinya lewat mana, boleh download langsung Ajaib Investasi ya, download, register, dan kalian boleh langsung top up KRDN-nya. Begitu selesai, kalian bisa chat ke customer service juga kalau ada kendala saat melakukan registrasi.
sebagai informasi tambahan, ketika kita IPO itu kita berebutan nih teman-teman gitu ya, berebutan. Jadi ketika kita beli, misalnya kita beli 1 juta, bisa jadi dapatnya hanya 100.000, 200.000 tergantung dari penjatahannya gitu. Jadi ketika dijatahkan itu akan dibagi rata nih, berapa investor, berapa banyak yang tertarik untuk membeli saham tersebut, kita akan dapat sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi bisa berbeda-beda setiap kali IPO ya teman-teman, itu akan bisa berbeda. So, itu aja teman-teman, dan Ajaib Investasi adalah aplikasi yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK, jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ketika melakukan transaksi melalui Ajaib Investasi. Sampai ketemu di next video teman-teman, habis ini bahas konten apa lagi, tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng dan ngobrol bareng. Sampai ketemu guys, God bless you, bye-bye, subscribe, jangan lupa, bye-bye.